Video kali ini aku akan memperkenalkan cara untuk rakit sebuah komputer dari tahap awal hingga akhir. Pertama-tama kita akan perkenalan sebuah komponennya dulu, yang dimana di sini ada motherboard, di sini ada RAM, 2 keping sama seperti slotnya. Di sini juga ada baterai CMOS. Jika kita buka, di sini ada pen prosesor dan prosesornya. Bisa lihat. Oke. Di sini kita mempunyai VGA eksternal. Dan juga untuk penyimpanannya kita memakai hard disk. Untuk penyuplai listrik kita memakai power supply 500 watt dan juga thermal paste. Di sini juga kita mempunyai kabel SATA 3 ya. Dan juga dari sini kita ada kabel front panel untuk USB dan tombol power hidupnya sebuah komputer. Sekian itu dari komponen dari komputer untuk saat ini yang kita gunakan. Lanjut untuk proses perakitan. Nah, yang pertama-tama kita memakai dari sini Intel Gen 4 dengan i3 4170. Nah, yang dimana jika kita memakai Intel Gen 4 itu pasti memakai chipsetnya H81 dengan soket 1150. Di sini nampak. Jadi dengan begitu kita bisa memasukkan. Nah, untuk pertama-tama nggak usah takut, nggak usah bimbang masukkan prosesornya. Yang penting segitiga ini pasti di bawah ini, segitiga emas pasti di bawah sini. Jadi dia itu nggak bakal bisa masuk dan langsung pas. Setelah itu perlihatkan penguncinya ini, tekan ke bawah. Oke. Jika sudah begitu, lalu kita beralih sebentar ke RAM. Nah, kita pakai di sini RAM DDR3 8GB 4 keping, 4GB 2 keping di 500 MHz dengan PC 12800. Berbandingannya dengan DDR3 dan DDR4 itu dia hanya di beda potongan kepingan ini ya. Jadi kalau misalnya memasukkan RAM itu nggak usah takut, yang penting langsung sampai bunyi klik gitu aja. Seperti bunyi klik gitu. Sama juga seperti yang pertama, kita akan memasukkan sampai bunyi klik gitu ya. Oke. Maka lanjut, setelah itu kita lanjut ke baterai CMOS. Fungsinya baterai CMOS ini untuk suplai tambahan, power tambahan untuk BIOS. Seperti kadang gitu ada bermasalah tanggal tidak akurat dan yang lain-lain, itu bisa disebabkan baterai CMOS habis baterainya. Oke. Sini kita memakai thermal pasta di prosesornya. Nggak usah banyak-banyak, cukup sedikit aja, yang penting merata titik di tengah. Oke. Sudah. Nah, untuk pemasangan fan coolernya ini kita harus sangat berhati-hati ya teman, karena sini sering rawan patah karena dia plastik. Di sini sebenarnya bebas, bisa begini, cuman saya gimana enaknya saja ya. Nah, lebih sarankan itu menguncinya X silang.
Tarik sedikit. Oke, sampai bunyi klik ya, teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa menghubungkan kabel power dan keluarnya. Nah, kira-kira tampilan seperti ini. Setelah lanjut kita tadi di motherboardnya, kita lanjut di casing. Nah, pertama-tama untuk lebih mudah itu kita bisa menempelkan harddisknya terlebih dahulu biar tidak goyang. Oke, sudah. Maka kita lanjut ke power supply. Nah, ini dia yang kita pakai, power supply 500 watt. Sudah. Oke, lanjut kita di sini. Satu lagi untuk di stikernya. Setelah selesai di bagian power supply, kita lanjut ke perkabelan duniawi. Nah, perkabelan ini biar terlihat estetik, kita bisa menyembunyikannya dengan menggunakan panel di bagian dalam biar tidak terlalu semrawut dan juga dapat menghasilkan estetika. Jadi kita menggunakan seadanya saja. Awalnya kita bisa pisahkan dulu urutannya. Ini untuk kabel 20+4 pin, ini untuk kabel 2+2 pin, ini kabel SATA dan kabel Molex. Itu motherboard. Oke, kita pastikan sesuai dengan lubang yang sudah tertera. Ada baut membaut.
sekedar info aja, kalau kita yang kita pakai ini motherboardnya itu from factory-nya itu mini ATX ya, MATX. Ada juga dia yang ATX. Oke, jangan terlalu ketat nanti bautnya dol. Oke, sudah. Ayo kita lanjut yang dia namanya graphic card, VGA eksternal. Untuk menginstalnya tinggal cukup ditarik kuncinya. Lanjut ke sini. Dari itu kita lanjut ke yang tadi. Nah, dari sini kita lanjut ke sini. Ini ke kemanfaatannya Oke, kita lanjut ke pin 2+2 untuk CPU. Sekedar estetika, kita bisa untuk menyangkutkan di bagian bawah ini ya teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, baik. Lanjut dari kita hubungkan kabel SATA-nya. Kita hubungkan kabel SATA-nya. Seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan kabel SATA powernya yang ada di hard disk untuk ini. Di sini
Kita masukkan di sini. Oke. Maka setelah itu yang tersisa, kabel yang tersisa karena sementara tidak digunakan, kita bisa menyimpannya di belakang di space yang tersedia, kayak misalnya belakang ini. Nah, seperti ini ya kira-kira. Oke. Terlebih dahulu kita tutup aja dulu ini biar terang. Oke, kita lanjut ke front panel. Untuk ini kita front panel, karena berada di bawah, kita masukkan dari bawah. Nah, ini karena ini di atas, kita bisa gunakan seperti ini. Oke, lalu tinggal serut. Kita lanjut ke front panel untuk di sini ada bacaannya reset power LED dan power SW. Nah, sama seperti ini. Kelihatan? Oke, kita masukkan. Sebentar, sedikit lancung. Oke, sudah terhubung. Front panelnya kita lanjut di bagian USB. Kita bisa mengakalinya.
kita tinggal melakukan pengetesan untuk apakah hidup dan berhasil. Mari kita lanjut ke video berikutnya. Di sini kita akan menghubungkan kabel displaynya di VGA ya, bukan di sini. Kita menggunakan VGA eksternal. Lalu mouse dan keyboard kita butuhkan. Powernya dan apakah hidup. Kita tunggu sampai ke tampilan masuk. Ternyata belum terbaca masuk. Kita masuk ke tampilan BIOS terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sampai login ke Windows. Tampilan menu utama. Berhubung karena ini harddisk, jadi sedikit lama karena menggunakan Windows 10. Gimana nih? Agak nanti skip ya kan? Mantangan gue ini, woi. Tanganku, woi. Oke, gini apa masalahnya nih? Oke, sudah masuk ke tampilan menu dan berhasil. Selamat datang, sumpah. Oh, ini bola juga. Oke, lanjut kita. Maka lanjut kita akan mengecek spesifikasinya apakah sesuai sama yang saya kasih tahu tadi. Nah, di sini sesuai ya. Sini sesuai. Dimana i3 Gen 4 4170, yang dimana max TDP nya 54 watt, sedikit boros, yang dibekali dengan 2 core 4 thread. Mainboardnya yaitu Intel H81 dengan chipset H81 dengan soket LGA 1156, dengan memorinya 8GB 4GB 2 keping dengan kecepatan 800 MHz sesuai. Ini 800 MHz dengan PC 12800. Ini kepingan kedua. 1 dan 3 tadi diisi ya. Nah, untuk grafik tadi kita menggunakan grafik eksternal, jadi kita menggunakan Nvidia GeForce GT 740 dengan kapasitas 4GB 64 bit, sedikit hemat daya. Oke, sekian dari video saya, terima kasih.